Oke, motor sudah bisa menyala. Oke, motor sudah bisa hidup ya, tapi kondisi stasionernya tidak stabil ya, kayak ini terlalu tinggi dan juga seperti naik turun gitu ya, nggak stabil ya, nggak stabil. Nah, gini ya. Oke, kita lakukan reset ISC secara manual. Oke, kunci kontak kita nyalakan. Oke, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Matikan kunci kontak, kita nyalakan. Oke, kita nyalakan mesinnya. Oke, jadi begini ya caranya ya. Caranya untuk reset ISC, sensor ISC secara manual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama Raka Motor, sahabat setia, poro driver ojol. Salam satu aspal. Oke, moga-moga di hari ini kabar Anda semua tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, diberikan segala kewarasan, murah sandang, murah pangan. Oke, masuk kembali di hari ini. Mio Soul GT ya, dengan kondisi mogok akibat dari overcharge yang mengakibatkan baterai rusak, dan fatalnya lagi berakibat pada konsletnya atau pada matinya ini ya, ECU ya. Dan sudah saya lakukan penggantian. Ini ya, penggantian dengan part original dari Yamaha dengan kode 54B H591A03. Kondisi awal ketika ECU ini dipasang dengan baterai yang normal, ketika dilakukan kontak on ini terasa panas, hangat dan akhirnya panas. Begitu ya teman-teman. Dan kiproknya juga bekas kiprok oprekan, ini punyanya Suzuki dengan pemutusan jalur karena pinnya beda dengan Suzuki ya. Nggak tahu ini dipasang di bengkel sebelumnya ya. Dan ini bukan originalnya. Oke. Dan sudah saya ganti menggunakan originalnya Mio J atau bisa juga Mio Soul GT ya. Sama, memakai dengan kode 54B H19000 ya. Ini sendiri kemarin abang ojolnya beli sendiri ya. Kena 600 berapa gitu, 600 sekian, dan juga untuk kiproknya kemarin katanya kena 220 atau berapa gitu, intinya 200 lebih. Karena ini part utama dan tidak bisa diakal-akali seperti yang biasanya Raka Motor lakukan ya, akhirnya terpaksa, dengan sangat terpaksa harus dibelikan dengan yang baru. Begitu ya teman-teman. Jadi penyebab utama adalah ini yang terjadi pengakalan, bukan miliknya tapi dipaksakan untuk dipakai di motor ini dengan cara memutus jalur yang asli dan dipakaikan di jalur untuk pin kiprok ini ya, punyanya Suzuki ini ya. Oke. Efek dari ini akhirnya terjadi overcharge pada baterai sampai soak, dan akhirnya ini kemarin ya
ditukar tambah ya. Nah, ditukar tambah ini, tukar tambah karena harganya aki juga mahal. Oke, nah ini aki, jadi ini ya, ini sudah ditukar tambah dan ini sudah bisa. Dan ini sudah bisa menyala, tapi ada masalah pada posisi stasioner yang tidak stabil. Nah, jadi di sini nanti saya akan melakukan reset ISC, tapi sebelumnya ini ya, ini sensor ISC-nya ya. Untuk kondisi awal, oke. Sebelumnya saya skip dulu ya, saya akan masang baterai agar durasinya tidak lama, agar teman-teman tahu kondisi awalnya seperti apa stasionernya, dan nanti ketika sudah dilakukan reset sensor ISC-nya hasilnya bagaimana, jadi perbedaannya di mana. Gitu ya teman-teman, saya skip dulu. Oke, saya akan melakukan menyalakan mesinnya ya, jadi biar teman-teman tahu kondisinya bagaimana. Ayo Anjal, nyalakan dulu dong. Oke, yuk. Oke, motor sudah bisa menyala. Oke, motor sudah bisa hidup ya, tapi kondisi stasionernya tidak stabil ya, kayak ini terlalu tinggi dan juga seperti naik turun gitu ya, gak stabil ya, gak stabil. Nah gini ya. Oke, nah, saya akan melakukan pembersihan dulu sebelum kita lakukan reset. Nah, saya akan lepas akinya, baterainya akan saya lepas karena tidak memungkinkan untuk melepas sensor ISC karena ketutup dengan baterai ya, besarnya baterai ini ya. Oke, saya akan melepas sensor ISC-nya dulu. Oke, saya lepasnya hati-hati ya, karena di dalamnya ada per ya, jangan sampai meloncat ya. Nah ini ada pernya ya. Nah, di bentuknya seperti ini. Nah, kan kotor ya, mas ambilkan tisu mas, itu mas, kabel mas. Oke, kita keluarkan plunya dulu, kita lakukan pembersihan. Wah ya, kotor amat, sangat kotor. Ini sangat kotor sekali. Oke, kita taruh dulu. Kita lakukan pembersihan di dalamnya juga ya, pakai tisu aja ya.
kotor kan, sangat-sangat kotor. Kan sangat kotor. Oke, sudah bersih. Langsung kita pasang kembali. Oke, kita masukkan polunyernya ke dalam ya. Oke, sampai notok ya, sampai masuk. Oke, nah, jangan lupa pernya ya. Nah, di sini ada karet kuring. Nah, ini jangan sampai nggak terpasang ya. Oke, kita masukkan. Oke, kita kancing. Oke, kita pasang soketnya. Kita pasang baterainya kembali. Oke, kita lakukan reset manual pada sensor ESC ya. Oke, ini karena kunci kontaknya juga rusak, udah rusak, dan saya udah buatkan yang tadinya pakai sambungan kayak gitu ya, dan sudah saya buatkan memakai suatu tombol ini ya. Oke, kita lakukan reset ESC secara manual. Oke, kunci kontak kita nyalakan. Oke, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Matikan kunci kontak. Oke, lakukan sekali lagi dengan jeda kunci kontak di on, biarkan dengan jeda waktu 10 detik, lalu matikan. Oke, kita nyalakan lagi. Oke, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Matikan. Oke, lalu kita nyalakan. Oke, kita nyalakan mesinnya.
jadi begini ya caranya ya. Caranya untuk reset ISC, sensor ISC secara manual. Dan sekarang nah untuk stasionernya sudah stabil ya, tidak naik turun seperti yang di awal tadi. Nah seperti ini ya. Nah begitu. Oke, jadi begitu caranya ya untuk reset manual ISC secara manual ya. Jadi ketika sudah dilakukan pembersihan pada sensor ISC, lakukan langkah kunci kontak. Ntar saya matikan dulu. Proses resetnya, langkah-langkahnya adalah kunci kontak on kan, kasih jeda 10 detik ya. Setelah itu matikan kunci kontak, nyalakan kembali, lakukan seperti di awal, hitung, berikan jeda 10 detik, lalu matikan. Setelah itu nyalakan kunci kontak dan silakan dinyalakan mesinnya. Jika dalam proses reset tidak berhasil atau masih tidak ada perubahan, coba silakan lakukan sekali lagi dengan proses seperti di awal. Jadi kunci kontak on, hitung, biarkan, diamkan, hitung sampai 10 detik, lalu matikan kunci kontak, lakukan lagi, nyalakan kunci kontak, hitung, kasih jeda 10 detik, diamkan, lalu mematikan kunci kontak dan nyalakan kembali berikut dengan mesin-mesinnya, gitu ya. Jadi begitu cara melakukan reset manual sensor ISC. Biasanya yang ini ya, untuk tipe-tipe yang ini kayak Mio J, Mio M3 ya, M3 dan juga Aerox ya, masih menggunakan yang kayak ini ya, kecuali yang udah menggunakan teknologi Blue Core ya. Kalau yang sudah menggunakan teknologi Blue Core tidak memakai sensor ISC kayak gini, tapi sudah ada ada penyetelan baut angin-angin itu ya, jadi bisa dikecilkan dan juga bisa dibesarkan, begitu ya. Oke teman-teman ya, saya rasa cukup di sini dulu. Sedikit tutorial yang sangat sederhana ini, mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya untuk teman-teman ya. Sekali lagi dukung channel kami dengan cara klik subscribe, like, dan komen. Jika video ini bermanfaat, silakan di share ke teman-teman kalian agar teman-teman kalian juga tidak ketinggalan dan mengerti apa isi video ini. Begitu teman-teman, tetap bersama Raka Motor, sahabat setia para driver ojol. Salam satu aspal, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.